Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai kekurangan vitamin A, mata kuliah epidemiologi gizi yang diampu oleh Ibu Irma Herudin, SKM MKes. Perkenalkan saya Mahira Hilal dengan NIM 2103050510042. Adapun outline yang akan saya paparkan, yaitu identitas jurnal, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk identitas jurnal, judul jurnal yang saya ambil yaitu hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan ketepatan dalam pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Suruharjo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Jurnal Komunikasi Kesehatan, volume 9 nomor 2, halaman 29 sampai 37 yang ditulis oleh Pratiwi Diah Kusumanti dan Nurbaiti Setiorini pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A pada balita di Desa Suruharjo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Baik, untuk pendahuluan materi yang saya paparkan, yaitu vitamin A adalah vitamin larut dalam lemak yang pertama kali ditemukan. Vitamin A merupakan zat gizi yang diperlukan manusia agar proses fisiologis dalam tubuh berlangsung secara normal. Vitamin A penting untuk pertumbuhan sel, meningkatkan fungsi penglihatan, kemudian meningkatkan imunologi, pertumbuhan badan, dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Selanjutnya, untuk kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin A merupakan kekurangan primer akibat kurang konsumsi ataupun kekurangan sekunder karena gangguan penyerapan dan penggunaannya dalam tubuh. Kebutuhan yang meningkat ataupun karena gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A sekunder dapat terjadi pada penderita kekurangan kurang energi protein atau CAP, penyakit hati, kemudian alfa beta lipopproteinemia atau gangguan absorpsi karena kekurangan asam empedu. Kemudian untuk kelebihan vitamin A hanya bisa terjadi bila memakan vitamin A sebagai suplemen dalam takaran tinggi secara berlebihan. Misalnya takaran 16.000 retinol ekivalen untuk jangka waktu yang lama ataupun 40.000 sampai 55.000 retinol ekivalen per hari. Selanjutnya untuk cakupan pemberian vitamin A di wilayah Purworejo dan Suruharjo itu dapat dilihat pada diagram di mana cakupan pemberian vitamin A di wilayah Suruharjo lebih besar dibanding dengan eh, di wilayah Purworejo, di mana pada wilayah Suruharjo itu persentasenya itu sebanyak 100%, sedangkan di Purworejo itu persentasenya itu sebanyak 90,57%. Selanjutnya untuk metode penelitian, jenis penelitiannya itu menggunakan survei analitik dengan pendekatan waktu retrospektif, di mana dengan sampel sebanyak 39 responden ibu yang memiliki balita usia 12 sampai 59 bulan. Untuk lokasi penelitiannya itu di wilayah kerja Puskesmas Suruharjo dengan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup. Sehingga hasil penelitiannya pada tabel 1
karakteristik responden berdasarkan usia, di mana pada usia kurang dari 20 tahun itu eh, respondennya tidak ada. Kemudian untuk usia 20 sampai 35 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 76,9%. Kemudian untuk usia di atas 35 tahun sebanyak 9 responden dengan persentase 23,1%. Kemudian untuk tabel 2, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhirnya, di mana untuk pendidikan SD sebanyak 4 responden itu persentasenya 10,3%, untuk pendidikan SMP sebanyak 17 responden dengan persentase 43,6%, kemudian untuk tingkat pendidikan SMA atau SMK sebanyak 15 responden dengan persentase 38,5%, dan untuk PT atau diploma sebanyak 3 responden dengan persentase 7,7%. Selanjutnya, untuk tabel 3, karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya. Untuk pekerjaan ibu rumah tangga, sebanyak 25 responden dengan persentase 64,1%. Untuk pekerjaan petani, sebanyak 5 responden dengan persentase 12,8%. Kemudian untuk pekerjaan swasta, sebanyak 7 responden dengan persentase 17,9%. Dan untuk PNS, sebanyak 3 responden dengan persentase 5,1%. Selanjutnya untuk tabel 4, karakteristik responden berdasarkan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A pada balita. Untuk tingkat pengetahuan baik sebanyak 17 frekuensi, sebanyak 17 responden dengan persentase 43,6%. Untuk tingkat pengetahuan kurang sebanyak 22 responden dengan persentase 56,4%. Terakhir, pada tabel 5, yaitu karakteristik responden berdasarkan ketepatan pemberian kapsul vitamin A pada balita, di mana untuk tingkat ketepatan tepat sebanyak 34 responden dengan persentase 87,2%, dan untuk tingkat ketepatan tidak tepat sebanyak 5 responden dengan persentase 12,8%. Sehingga eh, berdasarkan tabel 4 mengenai responden berdasarkan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A, diperoleh hasil bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 17 responden dengan persentase 43,6%. Kemudian tepat dalam pemberian vitamin A sebanyak 17 responden dengan persentase 100%, kurang sebanyak 22 responden dengan persentase 56,4%. Kemudian tepat dalam pemberian vitamin A itu sebanyak 17 responden dengan persentase 77,3%, dan tidak tepat dalam pemberian vitamin A itu sebanyak 5 responden dengan persentase 22,7%. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kapsul vitamin A. Ada dua kapsul vitamin A, yaitu kapsul vitamin A biru dan kapsul vitamin A merah, di mana kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 international unit hanya diberikan untuk bayi pada usia 6 sampai 11 bulan dengan kebutuhan 400 mikrogram per hari, maka setiap pemberian akan memenuhi 2 sampai 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk kapsul vitamin A merah dengan dosis 200.000 international unit hanya diberikan untuk balita dengan kebutuhan 500 mikrogram per hari, maka setiap pemberian akan memenuhi kebutuhan vitamin A 5 sampai 6 bulan ke depan. Sehingga diperoleh hasil uji chi-square yang yaitu 0,05
yang artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kolerasi karena nilai aproksik kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan ketepatan dalam pemberian vitamin A pada balita di desa Suruharejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kemudian, dapat disimpulkan dari materi yang saya paparkan, yaitu pengetahuan ibu tentang vitamin A pada balita di Posyandu Desa Suruharejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 dalam kategori tingkat pengetahuan yang baik dengan persentase 43,6% dan kurang sebanyak 56,4%. Kemudian untuk ketepatan pemberian vitamin A pada balita di Posyandu Desa Suruharejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo pada tahun 2018, tepat sebanyak 34 responden dengan persentase 87,2% dan tidak tepat sebanyak 5 responden dengan persentase 12,8%. Sehingga disimpulkan ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan ketepatan dalam pemberian vitamin A pada balita di Desa Suruharejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Sarannya yaitu bagi ibu-ibu di Desa Suruharejo untuk lebih meningkatkan pengetahuan dengan datang ke posyandu, dengan secara rutin datang ke posyandu, ataupun dengan mencari informasi lebih lagi tentang kesehatan dengan media massa seperti leaflet, eh, poster, ataupun spanduk, dan bisa juga melalui media elektronik, serta aktif dalam mengikuti penyuluhan tentang kesehatan. Kemudian untuk bagi ibu kader Desa Suruharejo dapat memberikan penyuluhan pada ibu yang memiliki balita untuk lebih aktif datang ke posyandu dan memberikan motivasi kepada ibu yang memiliki balita agar memberikan kapsul vitamin A itu tepat waktu sesuai dengan jadwal dari pemerintah. Selanjutnya, bagi Puskesmas Suworejo diharapkan melakukan pemantauan secara langsung melalui bidan desa di posyandu saat ada pemberian kapsul vitamin A. Ini dengan tujuan untuk dapat meningkatkan cakupan pemberian vitamin A. Selanjutnya, bagi Akademi Kebidanan Bakti Putra Bangsa Purworejo diharapkan sebagai bahan masukan bagi institusi sebagai data dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan terakhir, bagi peneliti lain sebaiknya perlu memperhatikan uji statistik pada penelitian, variabelnya, waktu, dan desain penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.